Halo, balik lagi dengan gua Om Ardi Gendut ya. Ini ada dangdut nih ya. Karena sebelah ada yang dangdutan guys. Bukan dangdutan sih, ada acara nikahan. Ada hiburan rakyat ya enggak? Karena kita kan selalu ngomongin kredit usaha rakyat. Jadi hiburan pun hiburan rakyat ya enggak? Nih teman-teman ya, mungkin banyak yang nanya nih. Mungkin bingung juga ya. Tapi ini berdasarkan pemahaman gue ya, sekali lagi ya. Mungkin kalau teman-teman punya pemahaman lain atau dari perbankan lain beda pendapat silahkan. Tapi gini, mengenai tambahan berapa sih yang bisa? Nah, beberapa teman sih udah masuk nih pertanyaan-pertanyaan. Pak, kalau 200 bisa nambah berapa sih? Nambah 500 bisa nggak? Jadi gini, pada prinsipnya nih, per individu kredit usaha rakyat hanya boleh maksimal 500 juta. Sekali lagi, per individu, per orang ya guys ya. Ada beberapa orang yang nanya, kalau satu kartu keluarga gimana? Nggak masalah, yang dihitung adalah per individu. Jadi kalau misalkan situ ada ibu, bapak, anak, nah itu per individu tuh maksimal 500 juta bisa dikasih kur ya teman-teman ya. Jadi jangan salah lagi, jangan jadi bingung lagi kan. Pak, kalau anak saya satu keluarga gimana sama orang tua saya? Nggak masalah, nggak ngaruh. Kur hanya ngelihat satu individu, satu NIK ya guys. Itu pertanyaan yang pertama. Nah, yang kedua adalah satu orang itu maksimal 500 juta. Dilihat dari apa? Maksimal kredit. Jadi gini, kalau teman-teman nih ya, ini contoh langsung kasus aja lah ya. Kalau ada teman-teman yang sudah ngajukan kur 300 juta, itu bisa nambah berapa? Bisa nggak sih 500 juta? Nggak bisa. Kalau udah 300 ya, bisa-bisanya nambahnya 200 juta. Wah, 300-nya angsurannya belum, masih kecil tuh turunnya. Ya harus turun dulu berarti kalau mau dapat gede gitu. Ya guys ya. Jadi bukan dilihat dari sisa. Misalkan 300 udah jalan kan, udah 2 tahun sisa 100. Berarti bisa nambah 400 dong. Enggak, dari maksimal. Berarti kalau 300, nanti kalau tambah-tambah 200 juta nambahnya. Pernah ada beberapa tempat sih, karena turunnya baru sedikit, jadi 2 rekening jalan, 2 angsuran jalan. Misalkan saya nih punya 2 kur, 300 sama 200 jalan bareng, angsurannya bareng, tapi jatuh temponya berbeda. Tapi ya enggak. Tapi itu kadang-kadang kebijakan bank beda-beda ya. Ada bank yang nggak mau seperti itu karena pengaruh ke administrasi lainnya mungkin ya. Ada hal yang harus dilaporkan ke pemerintah kan. Jadi biasanya sih tutup yang lama itu tutup pakai rekening yang baru. Cuman kan kalau misalkan pertamanya 300 cuman bisa nambah 200, berarti kan si 300 harus turun dulu tuh angsurannya tuh, atau harus lunas dulu kalau bisa. Lunas dulu baru ngajukan yang 200 gitu. Jadi tetap dari maksimal ya teman-teman ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk kur mikro itu kan sektor produksi, sekali lagi ya, sektor produksi, pertanian, peternakan, perikanan itu maksimal 4 kali minjem. Nah, sektor produksi ada yang nanya nih, sektor produksi apa aja sih? Contohnya misalkan sektor produksi itu yang memproduksi barang ya, misalkan industri produksi tahu, produksi tempe, enggak. Artinya ada sesuatu yang diproduksi di situ. Ya guys ya, pertanian, ya jelas lah, pertanian, peternakan, perikanan udah jelas kan. Itu maksimal 4 tahun, maksimal 4 kali. Di luar itu perdagangan cuma 2 kali guys ya, mengulangnya disebutnya di peraturan sih, atau bahasa kita top up-nya tuh maksimal 2 kali doang, 1 kali kasih gitu. Nah, cuman kalau kur mikro itu tambahannya boleh berdasarkan dihitungnya bukan maksimal, tapi dihitung dari sisa pokok. Contohnya gini teman-teman ya, teman-teman kur mikro 60 juta udah jalan nih setahun, sisa pokoknya 50 juta, itu nambahnya boleh 50 juta maksimal, karena sisa pokoknya menuju 100 juta selisih berapa, nah gitu. Jadi kalau mikro dihitungnya dari sisa pokok. Jadi misalkan seperti gue bilang 60 juta kreditnya, sisa 50 juta kan udah ngangsur tuh. Pak, saya bisa nambah berapa? Masih bisa nambah 50 juta, asal jangan lewatin 100 juta, karena mikro cuma sampai 100 juta gitu guys ya. Kalau misalkan nambahnya lebih dari 100 juta, kehitungnya kur kecil harus pakai jaminan ya. Misalkan nih teman-teman nih kredit 60 juta, sisanya 50 juta lagi, sisanya udah jalan kan. Pak, saya mau 150 juta nih nambahnya, boleh, tapi berarti pindah ke kur kecil, naik kelas ya, itu harus pakai jaminan biar nggak bingung lagi ya. Tapi tetap dari semua jelasin untuk kur itu ya, satu orang tuh cuma 500 juta intinya gitu, maksimal 500 juta. Nah, bukan dari sisa ya.
maksimal. Jadi kalau seperti contoh, kalau udah minjem 200 juta, berarti nambahnya maksimal 300. Karena secara kita pelaporan setiap bank pelaporan ke pemerintah itu maksimal 500 juta per orang ya. Nanti kalau lebih dari itu, khawatirnya nanti nggak dapat ada konsekuensi bagi bank penyalur ya nggak. Gitu guys ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan belum saya jawab sih, cuman ya udahlah saya jawab pakai video dulu kan. Intinya sih ya gitu dah supaya nggak bingung lagi. Tapi gini teman-teman ya. Ini teman-teman ya, ada beberapa bank yang mempunyai persepsi berbeda, silahkan ya. Mengenai ini sebenarnya banyak perdebatan sih mengenai tambahnya maksimal berapa. Jadi nggak selalu sama apa yang gue bicarain nih ya. Ada beberapa bank yang berbeda persepsinya, tapi yang pasti semua sepakat kalau satu individu itu 500 juta ya maksimalnya, bukan per satu kartu keluarga, satu kakak kepala keluarga, bukan ya. Bukan, jadi per individu. Mudah-mudahan menjawab ya guys ya. Jadi supaya nggak bingung lagi ya. Oke guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.